Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas soal UTBK SBMPTN tahun 2019, di mana soal yang pertama yaitu sebuah peluru ditembak miring ke atas membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 10 meter per sekon dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tentukan jarak terjauh yang dapat dicapai peluru. Nanti yang ditanyakan adalah jarak terjauh. Pertama-tama kita harus menggambar fenomena, yaitu peluru yang ditembak miring ke atas dan membentuk sudut. Misalkan ini adalah peluru yang ditembakkan ke atas dan membentuk sudut 53 derajat. Nah, dengan kecepatan awal atau V0 sama dengan 10 meter per sekon. Baik. Nah, kita misalkan ini adalah peluru yang ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 53 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Nah, fenomena peluru yang ditembakkan ini adalah fenomena gerak parabola. Nah, yang ditanyakan adalah jarak terjauh atau jarak maksimum yang dapat dicapai peluru. Jarak maksimumnya itu adalah ini. Ini adalah jarak maksimumnya. Nah, untuk menghitung jarak maksimum, kita harus mengingat rumus X maksimum atau kita misalkan X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa. Sin 2 alfa dibagi dengan gaya gravitasi. Nah, sin 2 alfa berarti 2 alfa ini 2 dikali sudutnya 53 derajat. Nah, 2 dikali 53 derajat itu sama dengan 106. Sin dari 106 itu sulit untuk kita dapatkan karena tidak termasuk sudut-sudut istimewa. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu menjabarkan rumus sin 2 alfa ini menggunakan trigonometri dalam matematika. Kita jabarkan menjadi X max sama dengan V0 kuadratnya tetap, sin 2 alfa kita ubah menjadi 2 kali cos alfa dikali sin alfa. Nah, gaya gravitasinya tetap. Setelah seperti ini, kita bisa memasukkan angka-angkanya. V0-nya kecepatan awalnya itu 10 kuadrat dikali 2 cos 53 dikali sin 53 dibagi dengan gaya gravitasinya itu 10. Nah, setelah seperti ini, 10 kuadrat itu sama dengan 10 dikali 10. Nah, 10 kali 10 itu 100. 2 cos 53 itu 0,6 dan cos sin 53 itu 0,8 dibagi 10. Selanjutnya 100 dibagi dengan 10 itu jadi 10, sisa 10. 10 dikali 2, 20 dikali 0,6 dikali 0,8. 20 dikali 0,6 dikali 0,8 itu menghasilkan 9,6. Karena yang ditanyakan adalah jarak maksimum atau X max, itu kita menggunakan satuan meter. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa jawaban yang benar adalah opsi bagian E. Opsi bagian E.
9,6 meter adalah jarak maksimum atau jarak terjauh yang dapat dicapai peluru yang ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 53 derajat. Baik, kita lanjut soal yang kedua, yaitu sebuah mobil melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Tiba-tiba pengemudinya melihat anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter di depannya. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 meter per sekon kuadrat, maka peristiwa yang terjadi adalah, berarti yang ditanyakan di sini adalah peristiwa setelah mobil direm maksimum sebesar 1,25 meter per second. Seperti soal yang pertama, kita menggambarkan fenomena terlebih dahulu. Kita misalkan ini adalah jalan di mana di sini terdapat sebuah mobil, dan di depan mobil terdapat anak kecil tengah jalan dengan jarak 200 meter dari mobil. 200 meter. Kita misalkan ini SMA atau jarak mobil dengan anak. Nah, mobil kemudian mengalami perlambatan sebesar min 1,25 meter per second kuadrat. Kita gunakan tanda min, ini menandakan tanda perlambatan atau perubahan kecepatannya, yang mula-mula kecepatan awalnya yaitu 90 km per jam. Nah, karena perlambatannya menggunakan satuan meter per second, maka kita akan mengubah kecepatan awalnya menjadi satuan meter per second. Nah, kita ubah 90 km itu menjadi 90.000 meter, dan 1 jam itu 3.600 sekon. Ya, kita coret 2 nolnya, tersisa 900 dibagi dengan 360 meter per second. 900 dibagi 360 itu 25 meter per second. Nah, kita sudah dapatkan kecepatan awalnya itu 25 meter per second. Nah, yang ditanyakan di sini adalah peristiwa yang terjadi setelah mobil dengan kecepatan awal 25 meter per second kemudian direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 meter per second. Berarti yang ditanyakan adalah jarak setelah mobil berhenti atau direm kan. Jadi kita misalkan dengan SMB atau jarak mobil berhenti. Ilustrasinya begini teman-teman. Nah, jika SMB atau jarak mobil berhenti itu lebih kecil dari jarak mobil dengan anak, jika jarak mobil berhenti itu lebih kecil dari jarak mobil dengan anak, berarti ilustrasinya mobil itu tepat akan berhenti di depan anak itu atau tidak menabrak. Nah, kemudian sebaliknya, jika jarak mobil berhenti itu lebih besar dari jarak mobil dengan anak, otomatis mobil itu baru berhenti setelah menabrak anak itu, karena jarak mobil berhenti itu lebih besar dari jarak mobil dengan anak. Berarti di sini dia ilustrasinya itu menabrak. Nah, yang ditanyakan adalah jarak mobil berhenti. Berarti kita menggunakan rumus GLBB karena kecepatannya berubah, yang mula-mula 90 km per jam kemudian mengalami perlambatan sebesar min 1,25 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus. Jadi rumus GLBB itu ada 3. Yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua VT kuadrat sama dengan
V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, yang ketiga, S sama dengan V0 dikali T plus minus 1/2 AT kuadrat. Nah, untuk mencari salah satu rumus yang akan kita gunakan, teman-teman tidak usah khawatir, kita sesuaikan dengan apa yang diketahui dalam soal. Nah, yang diketahui di soal itu adalah perlambatannya sebesar min 1,25 meter per second dan kecepatan awalnya itu sebesar 25 meter per second. Nah, jadi yang tidak diketahui dalam soal adalah berapa lama waktu yang digunakan sampai mobil itu berhenti. Berarti yang tidak diketahui adalah T. Nah, berarti kita tidak perlu menggunakan rumus yang pertama, dan yang ketiga kita akan menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, V0 di sini kecepatan awalnya 25 meter per second. Kemudian mobil tersebut mengalami perlambatan hingga mobil tersebut berhenti atau kecepatannya itu menjadi 0, di mana mobil tersebut dalam keadaan diam atau berhenti. Nah, jadi kita masukkan dalam rumus VT kuadrat, VT-nya itu 0 kuadrat sama dengan V0-nya itu 25 meter per second. Kita gunakan tanda min karena ini menandakan tanda perlambatan. 2 percepatannya itu 1,25. Nah, di sini S. S di sini adalah SMB atau jarak mobil berhenti. Nah, 0 sama dengan 25 kuadrat itu sama dengan 625 kurang 2 kali 1,25 2,5 SMB. Nah, kita pindah ruaskan menjadi 2,5 SMB sama dengan 625. Nah, SMB sama dengan 625 dibagi 2,5. Nah, seperti ini teman-teman tidak usah bingung, karena 625 itu sama dengan 25 dikali 25 dibagi 2,5. Nah, 25 dibagi 2,5 itu sama dengan 10. Nah, 10 dikali 25 adalah 250. Nah, berarti jarak mobil berhenti itu atau SMB-nya itu 25 meter. Nah, sementara tadi kita ketahui bahwa jarak mobil dengan anak atau SMA-nya itu sama dengan 200 meter. Kemudian SMB-nya sama dengan 250. Nah, seperti ilustrasi yang pertama, yaitu jika SMB-nya lebih kecil dari SMA dia menabrak, dan jika SMB-nya lebih besar dari SMA-nya berarti terbalik teman-teman. Jika SMB-nya atau jarak mobil berhenti lebih kecil dari jarak mobil dengan anak, maka mobil tersebut tidak menabrak. Nah, jika jarak mobil berhenti lebih besar dari jarak mobil dengan anak, berarti mobil tersebut menabrak. Nah, di sini ternyata SMB-nya lebih besar. SMB-nya itu lebih besar dari SMA-nya. Ya kan? 250 itu kan lebih besar dari 200. Berarti sayang sekali mobil tersebut baru berhenti setelah menabrak anak itu. Nah, berarti jawabannya mobil tersebut baru berhenti setelah menabrak anak itu. Yang kita bisa lihat bahwa yang benar adalah opsi bagian E. Mobil baru berhenti setelah menabrak anak itu. Baik, kita lanjut soal nomor 3.
yaitu mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh pada saat T sama dengan 0 sekon dengan kecepatan dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per sekon dan 30 meter per second. Nah, pada saat T sama dengan titik-titik sekon, keduanya terpisah sejauh 1200 meter dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah titik-titik meter. Nah, yang ditanyakan adalah pada saat tertentu kedua mobil terpisah sejauh 1200 meter dan jarak tempuh mobil A pada saat tertentu itu dia berapa meter. Nah, berarti kita akan menggambarkan fenomenanya terlebih dahulu. Kita misalkan ini adalah sebuah jalan. Kemudian ada mobil. Ini bagaimana cara menggambar mobilnya? Kita misalkan ini mobil ya teman-teman, gambarnya sangat jelek sekali. Nah, ini mobil A kita misalkan, dan ini mobil B yang bergerak saling menjauh, berarti mobil B ini mengarah ke sini dan mobil A ke sini dengan kecepatan konstan berturut-turut 20 meter per second. Nah, kecepatan dari mobil A itu 20 meter per second dan mobil B 30 meter per second. Nah, kemudian pada saat tertentu keduanya terpisah sejauh 1200 meter. Nah, berarti mobil A telah menempuh jarak tertentu dan mobil B juga telah menempuh jarak tertentu. Jika keduanya digabung, maka akan menempuh jarak sejauh 1200 meter. Nah, selanjutnya kita jika mobil A telah menempuh jarak tertentu dan mobil B telah menempuh jarak tertentu, jika keduanya digabung akan menempuh jarak 1200 meter. Berarti ilustrasinya seperti ini. Jarak A ditambah jarak B itu sama dengan 1200. Nah, kita mencari jarak itu FA atau kecepatan mobil A dikali waktu dari mobil A, dan ditambah kecepatan mobil B dikali dengan waktu yang diperlukan sama dengan 1200. Nah, kita masukkan angkanya. Kecepatan mobil A itu 20. Nah, dikali kecepatan mobil B itu waktunya. Kecepatan mobil B itu 30 dikali T sama dengan 1200. 20T ditambah 30T sama dengan 1200. Berarti 20 tambah 30 itu 50. T sama dengan 1200. Nah, T nya sama dengan 1200 dibagi 50. T nya kita dapatkan itu sebesar 1200 dibagi 50, 24. Berarti waktunya itu 24 sekon. Nah, waktunya sudah kita dapatkan yaitu 24 sekon. Nah, sekarang yang kedua yang ditanyakan itu jarak yang dapat ditempuh mobil A pada waktu itu, pada saat itu atau pada waktu 24 sekon. Nah, kita cari jarak dari mobil A itu sama dengan VA dikali T. VA nya itu 20, kecepatannya dari mobil A itu 20, dan waktu yang kita dapatkan tadi 24.
Jadi 20 dikali 24 itu 480 meter. Berarti jarak yang ditempuh mobil A pada waktu 24 sekon itu dia 480 meter. Nah, kita akan mencari jawabannya, yaitu dengan waktu 24 sekon dan jarak yang ditempuh mobil A itu 480 meter ada di opsi bagian D. Berarti yang benar adalah D. Baik, kita lanjut pada soal nomor 4. Soalnya, jika gaya gesek antara balok dan lantai diabaikan, berapakah jarak yang ditempuh oleh balok tersebut selama T detik? Nah, jadi antara lantai dan balok ini terdapat gaya gesek. Nah, gaya gesek ini kita abaikan. Berarti kita hanya fokus pada komponen horizontal. Nah, jika pada komponen horizontal, kita akan menggunakan rumus sigma F karena sumbu horizontal kita misalkan dengan sumbu X. Jadi sigma Fx sama dengan M dikali A. Kenapa kita menggunakan sigma Fx sama dengan M kali A? Karena tidak ada gaya lain yang mempengaruhinya. Tidak ada gaya normal atau gaya berat yang mempengaruhinya. Jadi kita gunakan sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, pada sigma Fx ini kita ambil dari sini, yaitu ada gaya dan dikali cos 60. Nah, sama dengan M dikali A. Nah, gayanya di sini 10 cos 60 itu sama dengan 1/2, M nya itu 2, masanya itu 2, dan dikali A. 10 dikali 1/2 itu 5, sama dengan 2A. Kita balik ya, menjadi 2A sama dengan 5. Nah, A sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, kita sudah dapatkan percepatannya itu 2,5. Nah, berdasarkan percepatan yang kita dapatkan, berarti percepatannya itu mengarah ke kanan, sementara kecepatan awalnya itu mengarah ke kiri. Berarti kita akan menggunakan rumus GLBB. Kita akan menggunakan rumus GLBB karena ada percepatan dan kecepatan awalnya itu berlawanan. Kita menggunakan rumus GLBB, yaitu S sama dengan V0 dikali T plus minus 1/2 AT kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. V0 nya kecepatan awalnya itu kita taruh min 2 karena dia mengarah ke kiri ya. Min 2 dikali T ditambah 1/2, karena percepatannya mengarah ke kanan jadi kita menggunakan tanda positif. 1/2 percepatannya itu 2,5 T kuadrat dikali T kuadrat. Jadi kita balik, yang tanda positif itu kita taruh di depan, kita letakkan di depan, menjadi 1/2 dikali 2,5 T kuadrat dikurang 2T. 1/2 dikali 2,5 itu sama dengan 1,25 T kuadrat dikurang 2T. Jadi ini hasilnya sudah kita dapatkan. Tinggal kita sesuaikan dengan apa yang ada di opsi. 1,25 T kuadrat dikurang 2T ada di opsi bagian A. Jadi yang benar adalah bagian A. Baik, kita lanjut soal yang nomor 5 atau soal yang terakhir, dimana soalnya yaitu yang merupakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah A. Diperbesar maya tegak, B. Diperbesar nyata terbalik, C. Diperbesar maya terbalik, D.
D. Diperkecil nyata terbalik, dan E. Diperkecil maya dan tegak. Nah, karena ini merupakan cermin cembung, perlu kita ketahui bersama-sama teman-teman bahwasannya sifat dari cermin cembung itu selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, kita gambarkan fenomenanya seperti ini. Ini merupakan cermin cembung. Jika bendanya ada di sini, ada di ruang 4, bayangannya pasti berada di ruang 1. Ini ruang 4, ini ruang 1, ini ruang 2, dan ini ruang 3. Mengapa jika bendanya berada di ruang 4, bayangannya berada di ruang 1? Karena ruangnya harus dijumlahkan hingga menghasilkan 5. Nah, 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Nah, pada cermin cembung ini sifat bayangannya itu selalu diperkecil dan dia selalu tegak atau dia tidak terbalik. Nah, mengapa dia dikatakan maya? Karena misalkan seperti kaca spion, dia itu akan menghasilkan bayangan yang maya atau tidak nyata, yang dimana cermin yang menghasilkan bayangan nyata itu seperti cermin datar yang biasa kita gunakan sehari-hari.